saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian dengan berita bahwa kita bisa berusia panjang. Tetapi ingat, bukan hanya kuantitas kita punya usia, tetapi juga terutama kualitasnya seperti apa. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk anugerah Tuhan bagi kami sekarang. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan, jamah hati para pemirsa, terutama yang sudah berusia lanjut, supaya kami ingat betul bahwa umur kami tidak cukup hanya sekedar panjang usia kami, tetapi juga kualitas hidup kami harus kami jaga benar-benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang kelima. Kejadian pasal 5 Kejadian pasal 5 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Amin. Ketika Metusalah sudah hampir mencapai 1000 tahun, saudara sekalian, orang mungkin bilang begini, kayaknya kakek kami ini atau moyang kami ini bisa sampai 1000 tahun. Sampai sekarang dia masih sehat loh. Tetapi kemudian apa kata firman Tuhan kepada Adam? Engkau akan mati, sebab engkau dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Apa yang terpenting di saudara sekalian, seperti saya sudah sampai kepada pendahuluan tadi, yaitu bahwa hidup kita tidak cukup hanya sekedar panjang usia atau lanjut umurnya.
tetapi hidup kita harus benar-benar berkualitas. Mari kita lihat satu contoh yang menarik. Dari Kejadian pasal 24, Kejadian pasal 24 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal 6 disebutkan bahwa umur manusia sudah dikorting. Karena kejahatan manusia di bumi, kata Alkitab, maka umur manusia hanya sampai 120 tahun. Tetapi sudah tahu Abraham bagaimana? Abraham umurnya sampai 175 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, dapat bonus umur berapa? 55 tahun. Rata-rata umur manusia. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, jagalah track record kita, rekam jejak kita. Salah satu dari Abraham yang sangat menarik ialah dia membuktikan diri dia lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi anak kandungnya sendiri, anak perjanjiannya, saudara sekalian. Oleh sebab itu hari ini, baik bagi kita yang seperti saya sudah berusia lanjut maupun anak-anak muda, orang-orang muda, jaga hidup kita supaya terjadi keseimbangan antara panjang umur dan kualitas hidup kita, supaya seperti Abraham kita dapat pada bagian akhir hidup kita mengatakan bahwa hidup saya ini sudah benar-benar berkualitas. Dan saya ingin menyaksikan kepada semua saudara-saudara sekalian bahwa hidup saya ini sudah diberkati oleh Tuhan dalam segala bidang kehidupan. Saudara katakan, tapi saya tidak kaya, Pak. Saya tidak kaya. Ingat saudara sekalian, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh kekayaan, tetapi bagaimana kita bisa menikmati hidup ini. Bagi yang sudah berumah tangga, kita bisa menikmati hidup dalam rumah tangga kita bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan kita, dengan bahagia, sukacita setiap hari. Itu yang amat sangat penting bagi hidup kita. Jadi jangan lupa jaga rekam jejak kita. Metusalah umurnya nyaris menyentuh 1000 tahun. Tapi sekali lagi saya katakan, bukan soal 969 tahun itu yang penting, tetapi yang terpenting ialah bagaimana hari-hari hidupnya terjaga baik, sehingga kemudian lanjut usia ditambah dengan rekam jejak yang baik, sehingga pada akhir hidup kita, akhir hidup Metusalah, akhir hidup Abraham, ia bisa mengatakan bahwa hidup saya sudah betul-betul terjaga, dan saya sudah menikmati hidup ini sepuas-puasnya, sehingga pada waktu meninggal nanti saya sudah buktikan, saya sudah menjadi pendeta lebih dari 40 tahun. Saya sudah bisa membuktikan kalau orang hidup dengan Tuhan pada waktu dia meninggal, sudah meninggal, wajahnya tersenyum. Di gereja kami ada seorang kakek belum meninggal, umurnya 83 tahun. Dia sudah menjaga hidupnya dengan baik. Dia diformalin selama 7 hari karena menunggu anak-anaknya, cucu-cucunya datang dari berbagai penjuru dunia ini. Ada di Amerika, ada di tempat-tempat yang lain. Nah, sudah percaya atau tidak? Wajahnya tidak diberi bedak. Biasanya kalau orang sudah diformalin, biasanya wajahnya hitam. Tetapi ini saudara-saudara sekalian,
saya bisa menyaksikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya berharap bahwa anak cucunya ada yang menyaksikan program ini sekarang, mereka bisa menyaksikan. Itu sebabnya beberapa orang anak cucunya yang belum percaya kepada Yesus akhirnya percaya kepada Yesus melihat 7 hari wajahnya tidak berubah. Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara-saudara sekalian hari ini bahwa tolong jaga baik hidup kita, kualitas umur kita. Dan wajah tadi kakek itu, dia tersenyum. Selama 7 hari wajahnya tersenyum. Orang heran. Waktu pemakamannya tidak ada anak cucunya yang menangis. Mereka justru bersuka cita. Mereka katakan bahwa sekarang kami melihat bukti betapa orang yang percaya kepada Yesus tidak perlu ditangisi, karena dia sudah masuk ke dalam surga yang kekal. Begitu juga hidup kita para pemirsa, jaga baik hidup kita supaya nanti ketika berakhir hidup kita ini, kita mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya semua pemirsa yang sedang menyaksikan program ini sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga track record, rekam jejak kami, sehingga umur kami tidak hanya panjang tapi juga berkualitas di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.